Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan. Salam. Kita sungguh patut bersyukur kalau saat ini Tuhan memberi kesempatan kepada masing-masing keluarga untuk berhimpun mendekat kepada Tuhan dalam ibadah Patuen saat ini. Mari kita mulai ibadah saat ini dan kita mengambil saat teduh, menyiapkan hati dan pikiran kita untuk menghampiri tahta Tuhan. Kita kuduskan ibadah ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, yang setia kepada ciptaannya dan yang kekal kasih setianya. Amin. Kita awali ibadah ini dengan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 15 bait yang pertama dan yang kedua. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia pemuda benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Hormati namanya serta kenangkan mukjizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukur kau nyatakan di jalan hidupmu seluruhnya. Kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dan sekaligus merenungkannya. Dalam ibadah ini kita akan memohon pertolongan Tuhan, mohon terang Tuhan agar kita mengerti maksud dari firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi yang Maha Kasih, terima kasih Bapa kalau saat ini Tuhan izinkan keluarga demi keluarga datang menghampiri tahta-Mu yang kudus. Berkati dan urapi kami masing-masing agar kami ini sungguh-sungguh memuji menyembah-Mu dan buka hati maupun pikiran kami agar mata hati kami hanya tertuju kepada firman-Mu saja. Dan Kau mampukan kami ya Tuhan, mewujud nyatakan firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan hanyalah hal-hal yang benar seturut dengan kehendak Tuhan. Kembali kita angkat pujian dari PKJ nomor 15, satu bait saja. Kusiapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkan
Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, bacaan kita saat ini diambil dari Habakuk 3 ayat 1 sampai 15 yang berbunyi demikian. Doa Nabi Habakuk. Doa Nabi Habakuk menurut nada ratapan. Tuhan, telah kudengar kabar tentang Engkau dan pekerjaanmu ya Tuhan. Kutakuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun. Nyatakanlah itu dalam lintasan tahun, dalam murka, ingatlah akan kasih sayang. Allah datang dari negeri teman dan yang maha kudus dari pegunungan Paran. Keagungannya menutup segenap langit, dan bumi pun penuh dengan pujian kepadanya. Ada kilauan seperti cahaya, sinar cahaya dari sisinya, dan disitulah terselubung kekuatannya. Mendahuluinya berjalan penyakit sampar, dan demam mengikuti jejaknya. Ia berdiri, maka bumi dibuatnya bergoyang. Ia melihat berkeliling, maka bangsa-bangsa dibuatnya melompat terkejut. Hancur gunung-gunung yang ada sejak purba, merendah bukit-bukit yang berabad-abad. Itulah perjalanannya berabad-abad. Aku melihat kemah-kemah orang Kusan tertekan. Kain-kain tenda Midian menggetar. Terhadap sungai-sungaikah ya Tuhan? Terhadap sungai-sungaikah murkamu bangkit? Atau terhadap lautkah amarahmu? Sehingga engkau mengendarai kuda dan kereta kemenanganmu? Busurmu telah kau buka. Telah kau isi dengan anak panah. Engkau membelah bumi menjadi sungai-sungai. Melihat engkau gunung-gunung gemetar, air bah menderu, lalu samudra raya mendengarkan suaranya dan mengangkat tangannya. Matahari, bulan berhenti di tempat kediamannya, karena cahaya anak-anak panahmu yang melayang laju. Karena kilauan tombakmu yang berkilat. Dalam kegeraman engkau melangkah melintasi bumi. Dalam murka engkau menggasak bangsa-bangsa. Engkau berjalan maju untuk menyelamatkan umatmu, untuk menyelamatkan orang-orang yang kau urapi. Engkau meremukkan bagian atas rumah orang-orang fasik. Dan kau buka dasarnya sampai batu yang penghabisan. Engkau menusuk dengan anak panahnya sendiri, kepala laskarnya yang mengamuk untuk menyerakkan aku dengan sorak-sorai. Seolah-olah mereka menelan orang tertindas secara tersembunyi. Dengan kudamu engkau menginjak laut, timbunan air yang membuih. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku, mendengar bunyinya, menggigillah bibirku, tulang-tulangku seakan-akan kemasukan, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan, yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku, itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku terjebak di pebukitan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara, juga anak-anak yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan. Dalam pasal 3 ayat ini disebutkan bahwa Habakuk berdoa dengan ratapan, dengan meratap-ratap. Hal yang tidak dituliskan di pasal sebelumnya. Awalnya Habakuk ini tidak mengerti maksud Tuhan.
yang sepertinya menutup mata terhadap kefasikan, serta membiarkan bangsanya ditindas oleh bangsa lain. Namun akhirnya terjawab sudah pergumulan Habakuk selama ini, bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan orang-orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Karena itu meski kegelapan masih melingkupi bangsanya, Habakuk tidak membiarkan dirinya larut dalam kepedihan yang berkepanjangan. Bapak Ibu yang terkasih, demikianlah halnya jika dalam kehidupan kita sehari-hari kita mengalami pergumulan dan kita merasa seolah-olah kita ini sudah berdoa, saya ini sudah taat baca firman Tuhan, bahkan saya ini sudah persepuluhan, merasa sudah melakukan hal-hal yang benar. Bahkan pelayanan pun sudah kami kerjakan dan lain sebagainya. Keluh-keluhan yang sering kita sampaikan kepada Tuhan dalam hati kita. Tapi ternyata setelah semua apa yang kita lakukan, kenapa ya Tuhan belum menjawab doa-doa saya? Sepertinya Tuhan gak menghiraukan seruan saya. Bapak Ibu, kalau ini terjadi dalam kehidupan kita, jangan putus asa, tetap semangat, tetap berdoa, tetap berharap pada Tuhan. Tuhan tidak pernah membiarkan ataupun meninggalkan orang-orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Ini bisa juga ujian bagi kita untuk mendewasakan rohani kita. Contoh aja seorang bapak ibu atau sebuah keluarga yang memiliki bayi, dan ketika bayi itu bapak ibu tentu masih mengingat kalau bayi itu menangis, tentu orang tua ini dengan segeranya, anakku ini pasti lapar, maka segera menyuapinya atau memberi makan. Bahkan kalau bayi itu menangis, pasti anakku ini sedang haus, cepat-cepat dia itu memberikan susu. Tapi ketika bayi ini sudah mulai tumbuh besar, menangis atau lapar minta sesuatu, atau ketika minta mainan dan lain sebagainya, Bapak Ibu tidak akan langsung memberinya. Bapak Ibu pasti menjawab, sebentar ya nak, atau mungkin kalau sudah besar tunggu ya, nunggu gajian dan lain sebagainya. Atau ketika minta maaf tunggu ya, aku kok sudah lapar ya mama atau papa, tunggu ya. Tentu orang tua menjawab, tunggu ya, mama masih masak, mau ya bantuin mama dan lain sebagainya. Tentu jawabannya tidak langsung memberi makan ketika si anak bayi itu minta minum atau lapar. Nah, demikian juga halnya segala permasalahan yang terjadi dalam hidup kita sebenarnya itu hanyalah untuk mendewasakan iman kita. Seperti ketika kita masih bayi rohani, ketika kita memohon pada Tuhan, Tuhan dengan segera akan memberikannya. Itu terjadi pada kehidupan saya. Ketika saya mulai percaya kepada Tuhan, saya melakukan berdoa sedikit saja, Tuhan sudah menjawab. Terjadi ketika saya bekerja dan saya tidak pernah boleh libur. Ketika saya tinggal Patuen, tiba-tiba bos saya datang. Padahal kalau datang itu pasti beliau marah, kok kantornya ditinggal, kok berdua ditinggal kosong. Tapi ketika itu saya berdoa, waduh wonge teko iki bosnya datang. Saya berdoa, Tuhan tolonglah jangan sampai kami berdua mendapat amarah. Nah itu Tuhan langsung jawab. Ternyata kami tidak dimarahi, orangnya biasa-biasa. Demikian juga ketika saya belum meminta sesuatu, masih saya simpan dalam hati, Tuhan pun sudah mengabulkan. Itu terjadi dalam kehidupan saya. Mungkin ketika itu saya baru tumbuh iman saya baru percaya kepada Tuhan. Jadi setiap saat saya berdoa selalu Tuhan jawab. Setiap saya minta
pada Tuhan, Tuhan juga jawab. Nah, itu terjadi dalam kehidupan saya. Tapi ketika saat ini, saya dalam situasi pandemi kemarin, 2 tahun saya mengalami kesulitan, artinya saya tidak bekerja selama 2 tahun. Itu saya meminta sama Tuhan, tapi Tuhan juga masih menunda, tidak harus menjawab. Sepertinya saya harus bersabar, menunggu proses dari Tuhan. Tapi saya kembali bersyukur, Tuhan tidak membiarkan kami benar-benar terpuruk. Tuhan masih memelihara kami. Dan kami merasakan pemeliharaan Tuhan sungguh sempurna bagi kami. Itulah saya sekarang menyadari bahwa Tuhan tidak segera menjawab doa-doa saya. Itu supaya Tuhan menghendaki saya supaya dewasa dalam iman, dewasa dalam rohani. Jadi banyak sekali yang supaya saya kuat, ternyata memang saya kuat. Pada akhirnya Tuhan juga akan mencurahkan berkat bagi kami sekeluarga. Demikian juga halnya, janganlah kita ini kalau menghadapi permasalahan, kita terus larut dalam kepedihan yang berpanjangan. Di dalam Tuhan selalu ada masa depan dan harapan. Walau sepertinya berlambat-lambat, saatnya pasti akan tiba, karena janji Tuhan itu ya dan amin. Terkadang kehidupan ini memang sulit dipahami, tapi ingatlah, Tuhan dapat menggunakan rasa sakit untuk sebuah tujuan mulia. Seringkali Tuhan menggunakan masa-masa sulit untuk memunculkan kebaikan. Kuncinya, kita harus terus beriman kepada Tuhan. Mari kita belajar dari tokoh lain dalam Alkitab. Kita belajar dari sosok Daniel. Daniel adalah teladan dari seorang yang hidup akan Tuhan. Firman Tuhan mencatat 3 kali sehari Daniel ini terbiasa berlutut, berdoa serta memuji Allah. Itu dalam Daniel 6 ayat yang ke-11. 3 kali sehari Daniel itu berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Meski begitu faktanya kehidupan Daniel tentu tidak mulus, tanpa persoalan. Daniel yang tak bersalah harus berhadapan dengan sekumpulan singa. Namun Tuhan melindungi Daniel dari sekumpulan singa-singa itu. Daniel tidak diterkamnya. Justru pada akhirnya kepada Daniel dianugerahi oleh Raja memberikan kedudukan yang tinggi. Nah Bapak Ibu, dalam kehidupan ini hal-hal buruk bisa saja terjadi. Penderitaan dapat muncul, juga rasa sakit mungkin tidak terelakkan. Namun percayalah, bersama Tuhan kita tidak perlu takut ataupun gentar. Tidak selamanya orang jahat berada di atas angin. Pada saatnya mereka akan menuai akibatnya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Galatia 6 ayat 8. Oleh karena itu Habakuk berketetapan hati untuk tetap mengarahkan pandangannya kepada Tuhan dan mempercayai janji firman Tuhan. Ini bukanlah perkara yang mudah, diperlukan iman dan penyerahan diri penuh. Dengan mata iman, Habakuk mampu melihat jauh ke depan, melampaui realita dan kemustahilan yang ada. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan dan tak ada lembu dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku.
Itu tadi dalam bacaan kita Habakuk 3 ayat 17 dan 18. Nah, ini adalah bukti dari kedewasaan rohani. Sekalipun situasi tidak mendukung, Habakuk tetap bisa bersukacita dan mengucap syukur. Iman yang sejati tidak pernah mempengaruhi situasi dan kondisi, karena arah pandangnya selalu tertuju kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan yang baru saja kita renungkan bersama-sama. Kita akan mengambil saat teduh. Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan menyerahkan persembahan. Kita mengingat berkat Tuhan dan karya Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari itu sungguh nyata. Pertolongan Tuhan luar biasa. Pemeliharaan Tuhan itu sungguh sempurna dalam hidup kita. Apa yang kita butuhkan, Tuhan cukupkan. Dan kita akan menyerahkan persembahan dengan diiringi pujian dari Kidung Jemaat nomor 344. Bait pertama dan yang kedua. Bapak Ibu, mari kita menghampiri kuasa Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang Maha Kasih, terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang baru saja kami renungkan bersama-sama, yang mengingatkan bahwa Tuhan selalu setia menyertai kita, yang tidak pernah meninggalkan kita barang sedetik pun. Dan kami sungguh bersyukur Bapa punya Allah yang baik seperti Engkau. Bapa yang setia, Bapa yang selalu menopang kami, Bapa yang selalu memberi kekuatan kepada kami di saat kami lemah. Dan ampunilah kami Bapa kalau seringkali kami ini tanpa kami sadari kami ini menggerutu. Kami merasa tidak sabar menunggu proses dari Tuhan, menunggu jawaban doa dari Bapa. Dan bercermin dari kisah kehidupan Habakuk dan Daniel, Tuhan telah mengajari kami bagaimana kami harus hidup untuk selalu mengandalkan Tuhan. Percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan memberi pertolongan, menopang kita di saat kita lemah dalam menghadapi setiap permasalahan. Dan dalam kesempatan ini kami berdoa untuk warga jemaat yang sedang sakit. Tuhan berkati, Tuhan jamah, dan Tuhan sembuhkan. Dan untuk menghadapi warga jemaat yang menghadapi pergumulan, kiranya Tuhan hadir untuk campur tangan. Dan kami berdoa juga untuk pemuda ataupun pemudi yang belum mendapatkan jodoh atau pasangan hidup, kiranya Tuhan berikan pasangan hidup yang terbaik. Dan untuk yang belum mendapatkan pekerjaan, kiranya Tuhan berkati agar Tuhan juga segera memberikan pekerjaan yang terbaik pula. Dan kami juga berdoa untuk anak-anak, kiranya Tuhan berkati agar anak-anak tumbuh sehat di dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga para orang tua agar mampu mendidik, mengasuh anak-anak dengan penuh kasih, agar anak-anak tumbuh menjadi anak-anak yang mengasihi dan takut akan Tuhan. Bapa,
Kami sudah menyerahkan persembahan yang semuanya itu berasal dari pemberian Tuhan. Berkatilah ya Bapa, agar persembahan kami benar-benar bermanfaat bagi pekerjaan pelayanan di gereja kami. Dan kami juga berdoa untuk keluarga demi keluarga, kiranya Tuhan jenguk satu persatu, berkati rumah tangganya, berkati pekerjaannya, dan apapun yang dikerjakannya, diusahakannya, buatlah berhasil sehingga mereka boleh merasakan sukacita. Demikian ya Bapa, seru doa kami ini, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kita akhiri ibadah ini dengan mengangkat satu pujian dari NKB 188 bait yang pertama dan yang kedua. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat diriku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhan, ku menebus dosa. Ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkahku ku tahu Tuhan pimpin ke tempat diriku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Mari kita mohon berkat Tuhan. Damai dan sejahtera yang berasal dari Allah Bapa di dalam pengasihan Tuhan Yesus Kristus menyertai hidup kita, umat-Nya, kini dan selamanya. Amin. Demikian Bapak Ibu, ibadah Patuen saat ini boleh kita akhiri, dan kiranya setiap langkah kita senantiasa menyertakan Tuhan, mengandalkan Tuhan, agar kita hidup beroleh kekuatan dan sukacita. Amin.